Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sidang salat yang berhormat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalam pada malam yang ke-26. Berapa sekarang? Berapa ya? Ya, saya tanya, takut ngantuk Pak. Jadi saya tanya dulu, betul enggak gitu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sidang salat yang berlomba rahimahullah dalam suatu malam menjelang adzan subuh, pas adzan subuh, Rasulullah Muhammad SAW kedatangan tamu yang istimewa. Tamunya itu seorang laki-laki yang gagah Pak, asik, ganteng. Datang ke rumah Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasul. Rasul bertanya, siapa Anda? Ya Rasulullah, saya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Rasul kaget Pak kedatangan malaikat Jibril. Jangan-jangan kata Rasul, nyawa saya mau diambil hari ini. Lantas ada perlu apa Anda menghubungi saya datang ke rumah saya? Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, saya akan memberitahukan kepadamu bahwa hari ini orang yang sedang adzan subuh di masjid, nanti sebelum asar nyawanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang suka adzan subuh. Ya, kata Rasul, nanti yang sedang adzan subuh di masjid, nanti sore sebelum asar nyawanya akan dijemput sesuai dengan perintah Allah. Pergilah Jibril alaihissalam. Lantas Rasul pergi ke masjid melaksanakan salat subuh dan mendengarkan sahabat yang sedang adzan. Rasul berkata dalam hatinya, wahai sahabatku yang saya cintai, kata Rasul, nanti sore Anda akan dijemput oleh Jibril alaihissalam. Nyawamu hari ini sudah habis. Rasul sambil meneteskan air mata, insya Allah engkau masih dalam keadaan husnul khotimah karena engkau selalu ada dengan adzan di dalam masjid. Sudah subuh Pak, menjelang lohor, sahabat Rasul ada juga adzan lohor. Begitu pas adzan lohor, Rasul pun ke masjid lagi sholat berjamaah dan berkata lagi ke Rasul dalam hatinya, wahai sahabatku, sebentar lagi nyawamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum adzan asar. Akhirnya lohor sudah beres, pergilah Rasul. Pas masuk waktu asar, ternyata orang tersebut masih ada, masih ada. Rasul kaget. Akhirnya dalam hati Rasul berkata, jangan-jangan Jibril ini berbohong sama saya, kata Rasul. Akhirnya sudah asar, Jibril datang lagi ke rumah Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasul. Wahai Jibril, engkau berbohong. Katanya sahabat saya sebelum asar kau akan panggil, akan dijemput nyawanya sesuai dengan perintah Allah. Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, orang tersebut nyawanya, umurnya Allah suruh ditangguhkan selama 84 tahun di depan. Subhanallah. Lantas Rasul bertanya, apa gerangan yang dia perbuat sehingga umurnya diperpanjang, kata Rasul. Orang tersebut ya Rasulullah sebelum pergi ke masjid melaksanakan sholat asar, dia silaturahmi dulu dengan tetangganya dan mengajak tetangganya untuk sholat berjamaah ke dalam masjid. Jadi Pak, upami balik ke masjid kamu sorangan Pak, ulang ngungkup nyari rambutnya ke masjid asapang sorenya. Hari tetangga ke sholat diantep. Nah gitu. Kata Rasul, man ahabba ayyabsuta bi rizqihi wa yusa'alu bi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang senantiasa menyambungkan dari silaturahim, maka kata Rasul ada dua. Yang pertama, umurnya akan dipanjangkan oleh Allah, dan yang kedua, rizkinya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak, keutamaan silaturahmi yang pertama itu bisa memanjangkan umur. Yang seperti kasus yang tadi diceritakan dalam sebuah kisah. Yang kedua, rizki kita selalu cukup Pak. Sarjana sakit cukup Pak. Tapi yang tidak ada pada cepat. Nah, contohnya tidak cukup, nah, masih banyak orang yang tidak cukup kan, korupsi, ada arah aspal, ada semen, ada tidak cukup Pak, karena apa? Karena jauh dari keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasul, orang yang senantiasa bersilaturahim itu akan mempermudah
masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Ubsus salam wa at'imut ta'am, ya. Wasilul arham wasallu wan nasuniyam tadkhulu jannata bisalam. Jadi ada 4 amalan yang bisa mempermudah kita masuk ke dalam surga Allah. Yang pertama, ubsus salam, tebarkan salam, Pak. Dengan siapapun kita bertemu berjalan dengan sesama muslim, maka kewajiban kita adalah menyampaikan salam. Berat, Bu, kalau kita belum biasa, Pak. Gimana kalau kita ketemu dengan sahabat dengan seorang muslim, paling kita selamat pagi, Pak. Ya, pagi selamat, Pak. Siang belum tentu. Ketemu siang, selamat siang. Siang selamat, sore belum tentu. Selamat sore, sore selamat, maghrib belum tentu. Ya. Tapi kalau kita ucapkan assalamualaikum, keselamatan semoga bagi selama-lamanya. Maka biasakan saat kita bertemu dengan sesama muslim, ucapkan salam. Nah, itu banyak. Itu kebiasaan kita. Tapi kita berat, Pak. Emang berat kalau belum biasa, Pak. Kita kalau belum biasa ucapkan salam, sekali ini mungkin salam, assalamualaikum, tara-tara manis, assalamualaikum, kan gitu barangkali. Asa aneh, menyebutnya ada yang biasa antara salam, sekali-kali ketemu mengucapkan salam. Karena apa? Karena belum terbiasa. Tapi kalau kita sudah dibiasakan setiap berjumpa dengan bertemu dengan muslim, kita selalu mengucapkan salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, berilah makan kepada orang fakir miskin. Termasuk salah satunya adalah memberikan tajil setiap bulan Ramadan. Ya, di Al-Barokah di hadis satu hari itu 7 kakak, Pak. Di Jawa sehari 7 kakak memberikan tajil. Alhamdulillah tajil itu selalu lebih, Pak. Bahkan yang ceramah di saya mah suka dikasih, Pak, kurang nanti juga di videonya. Di Al-Barokah gitu. Dan tadi saya dibahas itu ceramah, saking banyaknya makanan itu barokahnya bulan suci Ramadan, makanan kadang-kadang kita buang, Pak. Saking banyaknya makanan tidak termakan oleh kita. Banyak makanan yang mubazir di bulan Ramadan tidak termakan, itu dibuang. Sementara di luar sana masih banyak saudara kita yang belum tentu mungkin hari ini ya tidak bisa makan. Tapi kita makanan dibuang begitu saja. Saking apa? Saking berkahnya bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wasilul arham, tebarkanlah silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu adalah bukan menyambung yang sudah tersambung, tetapi menyambung yang sudah terputus, Pak. Kita kadang-kadang menyambung silaturahim itu dengan orang-orang yang jarang, orang yang kita membenci kita, lantas kita disambung lagi oleh kita. Kita kalau memberi, Pak, Ibu, kepada orang yang suka memberi, Pak, biasanya seperti itu, Pak. Orang ada makanan banyak atau oleh-oleh yang kita kasih siapa ya? Yang suka memberi sama kita. Sementara mereka diriwayat dapat duitnya, Pak. Jadi orang mah pedit dibayar pedit. Akhirnya apa? Jadi saudara kita akan pertama. Jadi cek orang di Sunda mah dulur jadi batur, batur jadi dulur. Ada yang seperti itu. Karena apa? Karena kurangnya tadi silaturahim. Apa sih bentuk silaturahim? Ada satu bentuk silaturahim itu adalah bermuhasabah. Apa itu bermuhasabah? Sesalaman, Pak. Kita sudah sholat sesalaman. Seperti Rasul, Pak. Rasul itu kalau bersalaman tidak pernah melapaskan tangannya terlebih dahulu, Pak. Sebelum orang yang diajak salam memberikan salam. Misalkan Rasul bersalaman dengan sahabat, ya Rasulullah, saya mau terus ke ladang, saya mau terus ke pasar, baru Rasul melepaskan tangannya, Pak. Jadi Rasulullah kalau bisa salaman belum pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Kenapa ya Rasulullah? Karena selama orang itu berjabat tangan, maka ketika itu dosa-dosanya berguguran karena bermuhasabah. Jadi orang mengatakan, oh itu ada dalil, nggak boleh sesalaman sudah sholat. Ya kan kita begitu, Pak. Jadi ceramah di YouTube sekarang apa sih bid'ah, terus dari dulu yang sekarang bid'ah yang dibahas. Ketika Rasul melepaskan tangannya, baru Rasul silakan Rasul sambil melepaskan tangannya, Rasul mengucapkan doa ilaika salamah, selamat berjumpa kembali disertai rahmat Allah. Tuh, Pak. Jadi berkurang penakin saudara pertama mengucapkan salam, terusnya kita berjabat tangan. Yang keempat, wassalatu wan nasuniyam, dirikanlah sholat di tengah malam, artinya sholat qiyamul atau sholat tahajud. Sekarang bulan Ramadan, kesempatan emas kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Ibu sama sebelum kita makan sahur kita tahajud dulu. Meskipun kita sudah sholat taraweh, itu masih boleh, Pak, sholat sunat yang lain. Bukan berarti sudah witir nggak boleh sholat sunat, Pak. Cuman witirnya tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Karena kalau witir 2 kali dalam satu malam itu jumlahnya bisa kena, Pak. Sekarang witir 3 rakaat, nanti sudah tahajud 3 rakaat lagi jadi 6 jumlahnya, Pak. Itu bukan witir. Maka witir hanya 1 kali dalam satu malam.
Jadi kalau sekarang sudah witir, 23 sama witir, maka boleh tahajud nanti malam sebelum sahur, tapi jangan sholat witir lagi. Karena witirnya sudah. Atau witirnya ditunda nanti ketika mau tahajud. Kalau kita ada niat mau tahajud. Ya, jadi maka kata Allah, wa minal laili fatahajjabi nafilatan asa ayam asa karobuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah kata Allah di sepertiga malam terakhir. Untuk apa ya Allah? Laksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan engkau diangkat oleh Allah pada kedudukan maqaman mahmuda, kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi jangan lima Pak, ibu-ibu menayang gelis Pak, ibu keturunan ngangi broskon, sebagai ngaku dekedah ngangi blokon, yang gelis namanya. Ya alam aja tahajud Pak, itu akan bercahaya wajahnya, karena kecantikan itu berkasih Pak, bukan dari hati Pak, memancar ke atas, bukan dari aksesoris dunia Pak. Kalau orang tahajudnya tidak pernah bocor, tidak pernah terlepas, itu auranya beda Pak. Orang itu akan segan melihat kita. Silakan ibu coba selama 2 minggu bertahajud, jangan berhenti. 2 minggu aja dulu jangan berhenti tahajud. Beda itu Pak uranya, orang melihat kita beda, sungkan gitu, menghargai sama kita. Meski kita anak muda, orang tua pun menghargai kita Pak. Karena apa? Karena melihat orang yang ahli tahajud itu beda pancaran dari wajahnya. Dari kolbunya sudah bersih, mancar ke wajah, orang itu akan terkesima melihat kita. Karena aura orang yang sholat tahajud, kata Rasul, nanti di surga, kenikmatan surga itu akan terkalahkan oleh satu titik cahaya, kata Rasul. Apa ya Rasulullah? Ketika titik cahaya itu mendekat, ternyata titik cahaya itu adalah wajah orang yang ahli tahajud. Oleh karena itu, solehnya ahli tahajud nanti digolongkan bersama di surga dengan para sahabat, para nabi, dimasukkan ke dalam surganya Allah bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan tahajud. Rasul selama 23 tahun tidak pernah ketinggalan salat tahajud. Bapak mungkin 23 tahun belum pernah salat subuh berjamaah, ya nomor tahajudnya udah mah subuh HRC banyak, udah makin banyak. Oleh karena itu biasakanlah mumpung di bulan Ramadan kita istiqomah salat malam. Dan yang ketiga, yang terakhir, keutamaan orang yang silaturahim itu doanya mustajab. Ya, mustajab. La yazalu yastajabalu lil abdi falam yad'an bi ismin, ya, au qati'at salaman bitajri. Jadi barang siapa yang selalu bersilaturahim, ya, doanya itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang selalu menyambungkan dari silaturahim itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebarkan salam dan sebarkan silaturahim, memberi makan pada orang yang miskin, dan yang terakhir dirikan salat malam, mau salat tahajud, salat hajat, salat tasbih. Silakan Pak diperbanyak salat sunat, apalagi sekarang di akhir Ramadan Pak. Kita menunggu-nunggu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Di sini kalau ada program malam itikaf ya bagus Pak. Yang berkah sudah ada Pak, ibu-ibu di lantai 2, bapak-bapak di bawah, ya. Dari jam 11 sampai menjelang waktu sahur baru bubar. Kemudian di sini juga ada Pak, ya, tilawah Quran, ada kajian dulu. Kalau nggak mau berjamaah dulu silakan, mau masing-masing silakan itikaf di masjid. Karena itikaf itu harus di masjid, tidak boleh di rumah. Dan batal itikaf kalau kita benar-benar keluar Pak. Misalkan Bapak itikaf cangkur keluar dulu, keluar ngopi, ngerokok, asup deui, kata-kata. Ya, itikaf itu semampunya Pak. Tak panas macangking lah orang sini. Nah, gitu ya. Makanya itikaf jangan sampai jam 9 masuk ke masjid, jam 10 orang pulang Pak. Ya. Nah, itikaf itu justru menjelang makan sahur baru kita pulang. Itu yang bagus, karena kata Rasul, ya saatnya Allah malaikat rahmat turun di bumi itu ada di sepertiga malam terakhir Pak. Atau lewat jam 12 ke sana. Ya. Itu malaikat dekat dengan rahmat kepada orang yang selalu beritikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Sholat tarawih yang kita hatamkan, yang kata orang sunat tarawih itu tarawih sawareh gitu. Jadi itu hukum yang terakhir hatam tarawihnya, pakai lebaran baju nampak halus nawehnya, tarawih nanti tamat, puasa nanti tamatnya. Ya lumayan gigir kalau hati-hati dia pun puasa salah sholat tuh, dia yang percurang tujuhnya. Orang mengukur orang pacaran 7 lah karena jadinya dia menjadi pacaran 7 mengukur orang dia 7. Nah jadi ada juga ya, ada orang-orang yang sudah tua usia 65, usia 70 puasanya getol Pak, ditahan dari pagi sampai sore, tapi nggak sholat, tapi pun lebaran bagaya Pak,
So perhatikan memang itu dengan jamaah ini, oh iya jamaah rupa-rupa seperti ini. Ya begitu. Apa kata Rasul? Fa'in basadat saya ini. Orang yang beramal tanpa sholat itu ditolak amalnya. Puasa tidak sholat, zakat tidak sholat, amaliyah tidak sholat, sedekah tidak sholat, itu kita tolak amalnya. Tidak punya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'in sholat saya ini. Andaikan amalnya sedikit, tapi ada sholat, itu akan ditulis oleh Allah sebagai amal ibadah. Jadi kuncinya adalah as-sholatu miftahul jannah, sholat adalah kuncinya surga, as-sholatu miftahul amal, sholat adalah kuncinya amal. Itulah barangkali secara singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita mampu merampungkan ibadah sahur kita, merampungkan sholat tarawih kita, merampungkan khataman Quran kita, sehingga kita benar-benar keluar Ramadan bagikan ke kuku-kuku yang baru keluar dari kepompong dan kita masuk kepada orang yang kembali kepada hidup lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.